Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clemency Classroom Nugradea, NIM saya 2011-7008, saya dari Universitas Trilogi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak video penjelasan saya. Nah, berikut adalah materi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia? Jadi, hak asasi manusia ini adalah hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap pribadi manusia dari dia lahir bahkan sampai dia meninggal. Dan hak ini tidak bisa dilepaskan dari manusia itu. Dan hak ini juga berlaku dimanapun manusia itu berada. Dan karena hak ini merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan, maka baik negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang wajib menghormati, wajib menjunjung tinggi, dan wajib melindunginya. Yang kedua adalah tujuan hak asasi manusia ini di Indonesia. Jadi tujuan hak asasi manusia ini adalah untuk melindungi hak manusia dan juga untuk manusia ini hidup dengan harga diri yang berguna sebagai alat untuk melindunginya dari kekerasan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh manusia lainnya. Yang ketiga, ada pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi, sebenarnya pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia ini dianggap kurang terlaksana dengan baik karena terjadi kasus-kasus seperti penanganan di Aceh, Timur Timur, Maluku, Poso, Papua, Semanggi, dan Tanjung Priok. Karena hal itu, maka pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk melindungi hak asasi manusia. Yang pertama, ada pembentukan Komnas HAM atau Komisi Hak Asasi Manusia. Yang kedua, ada penetapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, ada pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang keempat, ada pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Yang kelima, ada meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Nah, materi selanjutnya adalah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Apa? Hak asasi manusia ini bisa dilanggar? Iya, hak asasi manusia ini bisa dilanggar jika seseorang atau kelompok orang, bahkan termasuk aparat negara ini, melakukan secara sengaja maupun tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang bahkan sudah dijamin oleh undang-undang. Nah, kalau menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini, pelanggaran hak asasi manusia ini dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida ini adalah kejahatan yang dilakukan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian bangsa, ras, kelompok, etnis dengan cara membunuh yang mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok. Contohnya adalah pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan pada tahun 1946 sampai 1947. Yang kedua adalah pembantaian anggota PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Nah, yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, kejahatan terhadap kemanusiaan ini adalah serangan secara luas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Contohnya adalah perbudakan, perampasan, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain-lain. Contohnya seperti pembunuhan Munir atau bahkan hilangnya Marsina. Yang selanjutnya adalah sanksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Nah, pelanggaran hak asasi manusia ini dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kalau kejahatan genosida, sanksinya ada di pasal 36. Kalau kejahatan terhadap kemanusiaan, sanksinya ada di pasal 37, pasal 38, pasal 39, dan pasal 40. Nah, pengaturan tentang penegakan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Yang terakhir adalah upaya dalam meningkatkan kesadaran perwujudan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, membuat masyarakat mengerti dan memahami apa itu hak asasi manusia, apa yang harus dilakukan untuk memenuhi hak asasi manusia, dan apa saja pelanggaran yang pernah terjadi dan sanksi yang akan diberikan. Yang kedua, memasukkan hak asasi manusia ini sebagai salah satu mata kuliah atau bahkan pendidikan wajib dari masyarakat di jenjang SD sampai kuliah, agar manusia atau masyarakat ini mengerti tentang hak asasi manusia dengan sangat baik. Dan yang ketiga adalah melakukan amandemen UUD 1945 dengan memasukkan materi hak asasi manusia yang lebih mudah ditangkap dan dapat direalisasi dengan sangat baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa lagi.